Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahfud. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran Agama Islam kelas 12 di semester 2. Perlu saya ingatkan terlebih dahulu bahwa waktu kalian belajar di kelas 2 tinggal 25 hari. Karena tanggal 29 nanti sudah ujian sekolah. Dengan kata lain berarti waktu untuk pembelajaran hanya tinggal 25 hari karena hari ini sudah tanggal 4 Maret 2021. Untuk itu saya ingatkan kembali beberapa hal. Yang pertama, untuk bisa lulus ujian sekolah atau untuk bisa lulus dari SMA 2 Blora membutuhkan beberapa syarat. Yang pertama adalah siswa harus sudah mengikuti ulangan harian, ulangan penugasan, kemudian ujian sekolah. Ujian sekolah itu meliputi ujian tulis dan ujian praktek. Untuk nilai ujian sekolah nanti akan masuk ke dalam nilai ijazah, terdiri dari ujian tulis dan ujian praktek, di rata-rata itu yang menjadi nilai akhir. Sementara untuk ulangan harian, untuk ulangan penugasan itu masuk pada nilai rapot. Oleh karena itu, bagi siswa yang sampai hari ini belum menyelesaikan ujian prakteknya, silahkan untuk segera dilengkapi, mumpung masih ada waktu. Dari wudhu, tayamum, kemudian sholat jenazah, membaca surat Al-Quran, hafalan 10 surat pendek, dan zikir dan doa. Silahkan yang belum mengumpulkan untuk diselesaikan. Syarat yang kedua untuk bisa lulus adalah hadir mengikuti pembelajaran secara daring minimal 90%. Artinya kalau dalam satu semester ini hanya bulan Januari, Februari, dan Maret, maka kalian harus bisa hadir 90% dari jadwal yang sudah ditentukan. Nah, siapa siswa yang dinyatakan lulus adalah siswa yang sudah menempuh ujian sekolah, menempuh ulangan harian, menempuh ujian praktek, menempuh ulangan penugasan. Ya, siapa yang tidak lulus berarti siswa yang tidak pernah mengumpulkan nilai tugas, tidak pernah mengikuti ulangan harian, tidak pernah mengikuti ujian sekolah maupun ujian praktek. Lalu yang ketiga berarti yang tidak pernah ikut pembelajaran. Ya, berarti kalau ingin lulus jadi dengan cara itu. Gitu ya. Jadi untuk itu mari pertemuan kita hari ini kita akan perdalam untuk membahas perhitungan warisan. Jadi saya masih punya hutang dua. Yang pertama adalah perhitungan warisan, belum kita selesaikan, baru nanti pokok bahasan terakhir yaitu sejarah peradaban Islam di dunia. Masih ada dua pokok bahasan, maka untuk hari ini kita akan fokus menyelesaikan pembahasan perhitungan warisan. Oke ya, kalau kemarin sudah sepakat kita latihan, maka sekarang saya akan share kembali, saya perdalam kembali. Di dalam menghitung warisan, tolong diperhatikan 3 hal.
Yang pertama adalah ahli waris yang tetap yang selalu mendapat warisan itu siapa? Ahli waris tetap yang selalu mendapat warisan itu ada 5 kelompok. Yang pertama adalah anak laki-laki, yang kedua anak perempuan, yang ketiga bapak si mati, yang keempat ibu si mati, yang kelima suami atau istri. Oke, sambil saya share. Nih. Jadi ahli waris yang mendapat warisan itu disebut dengan ahli waris tetap. Ada 5 orang, 5 anak laki-laki, anak perempuan, bapak, ibu, atau suami atau istri. Jika 5 orang itu ada salah satu, tidak ada salah satu, maka tinggal melihat siapa yang tidak ada. Kalau kita ambil contoh, anak laki-laki tidak ada. Nah, sekarang pertanyaannya, cucunya ada enggak? Kalau anak laki-laki tidak ada, maka cucunya bisa memperoleh warisan. Lalu kalau tidak ada anak perempuan tidak ada. Lah, cucunya ada enggak? Kalau cucu perempuan ada, maka cucu perempuan bisa memperoleh warisan. Kemudian bapaknya ada atau tidak? Kalau bapak ada, maka bapak bisa memperoleh warisan. Tetapi kalau bapak tidak ada, maka kakek bisa memperoleh warisan jika kakek masih hidup. Lalu yang keempat, ibu si mati selalu mendapat warisan. Kalau ibu tidak ada, baru kita lihat neneknya masih ada atau tidak. Dengan kata lain, adanya anak, adanya bapak, adanya ibu, itu bisa menjadi sebab ahli waris yang lain tidak memperoleh warisan karena terhalang oleh adanya bapak, oleh adanya ibu, oleh adanya anak. Sampai saya ingatkan kembali, adanya anak bisa menghalangi cucu dan saudara si mati. Adanya bapak bisa menghalangi kakek dan saudara si mati. Adanya ibu bisa menghalangi nenek. Tetapi kalau anak tidak ada, berarti cucu bisa memperoleh warisan. Bapak tidak ada, berarti kakek bisa memperoleh warisan. Ibu tidak ada, berarti nenek bisa memperoleh warisan. Sementara suami atau istri tidak menghalangi siapapun. Nah, sekarang kita akan masuk pada langkah di dalam menghitung warisan. Ada 4 hal yang masuk kategori langkah di dalam menghitung warisan. Yang pertama adalah tetapkan dulu besarnya bagian ahli waris. Artinya setelah kita ketahui siapa ahli waris yang berhak memperoleh warisan, maka kita tetapkan ahli waris yang ada itu besarnya bagian berapa. Nah, untuk melihat berapa besarnya, patokan kita melihat pada Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Quran surat An-Nisa itu mengatur 5 ketentuan bagian ahli waris, sementara Quran surat An-Nisa ayat 12 mengatur 3 bagian ahli waris. Terus yang kedua, tentukan asal masalah atau KPK atau KPT-nya. Asal masalah ini diperlukan untuk menyamakan penyebut yang nantinya akan menjadi pokok pembagi di dalam menghitung warisan. Lalu yang ketiga adalah menghitung bagian ahli waris. Nanti ahli waris akan mendapat bagian berapa setelah diketahui
pokok penyebutnya berapa, kemudian ketentuannya berapa, nanti akan kita ketahui di situ. KPK-nya berapa, kita ketahui di situ. Baru yang terakhir adalah menghitung bagian harta masing-masing ahli waris. Nah, sekarang kita coba untuk mempraktekkan. Kalau kemarin saya mencoba memberi contoh ini. Si mati memiliki ahli waris yaitu ibu, anak perempuan, dan istri. Maka kita pahami ibu memperoleh bagian, anak perempuan memperoleh bagian, istri memperoleh bagian. Berapa bagiannya ibu? Di ayat 11 diketahui bapak dan ibu masing-masing memperoleh bagian 1/6 dari harta si mati jika si mati punya anak. Karena di situ ada anak perempuan, berarti ibu memperoleh bagian 1/6. Lalu yang kedua, anak perempuan tunggal, karena anaknya hanya satu perempuan tok, maka dia memperoleh bagian 1/2 dari harta orang tuanya. Lalu istri, berapa bagian istri? Di ayat 12 ditetapkan istri memperoleh bagian itu di 2 tempat, yaitu 1/4 dan 1/8. 1/4 jika si mati tidak punya anak. Tetapi karena dalam hal ini si mati punya anak perempuan, maka si istri memperoleh bagian 1/8. Berarti setelah diketahui bagiannya apa? Berarti langkah pertama sudah kita lakukan, yaitu ibu, anak perempuan, dan istri. Ibu dapat bagian 1/6, kemudian anak perempuan dapat 1/2, istri 2 dan 8. Pengertiannya 6 itu dari kata 1/6, berarti ada penyebut 6. 1/2 berarti ada penyebut 2. 1/8 berarti ada penyebut 8. Karena ini sifatnya masih berbeda, disamakan terlebih dahulu, dijadikan pokok pembagi. Caranya bagaimana? Langkah yang kedua kita pakai. Tentukan AM atau asal masalah atau KPT-nya, yaitu mencari satu bilangan terkecil yang bisa dibagi oleh bilangan 2, 6, dan 8. Bilangan terkecil yang bisa dibagi 2, 6, dan 8 berapa? Ya, siapa tahu yang bisa dibagi 2, 6, dan 8, bilangan yang terkecil yang bisa dibagi berapa? Ada yang tahu? 2, 6, 8, 2 ya Pak. Tadi yang terkecil. Rafiq, 2. Yang bisa dibagi. Antara 2, 6, dan 8 itu yang bisa dibagi, Pak. Maka bilangan terkecil yang bisa dengan 24. Maka bilangan KPK-nya atau KPT-nya adalah 24. Artinya 24 itu dibagi 2 ya bisa, dibagi 6 ya bisa, dibagi 8 juga bisa. Berarti langkah kedua sudah kita ketahui, KPT atau asal masalahnya ditetapkan 24. Artinya adalah bilangan terkecil yang bisa dibagi 2, 6, atau 8 adalah 24. Langkah yang ketiga sekarang. Langkah yang ketiga adalah menghitung berapa bagiannya ahli waris. Caranya bagaimana? Bagian yang sudah ditentukan itu dikalikan KPT-nya. Tadi sudah didapati, ibu mendapat bagian 1/6.
Maka 1/6 kali KPT-nya 24, berarti 1/6 kali 24 ketemunya 4. Anak perempuan tadi sudah diketahui dapat setengah. Setengah kali 24 sama dengan 12. Istri tadi sudah diketahui bagiannya 1/8. 1/8 kali 24 ketemunya 3. Nah sekarang tinggal dijumlah, karena sudah ketemu bagiannya ibu adalah 4, bagian anak perempuan setunggal 12, bagian istri itu 3. Sekarang kita jumlah 4 ditambah 12 ditambah 3, jumlahnya adalah 19. Berarti pokok pembaginya adalah 19. Jadi angka 19 menjadi pokok pembagi. Nah, sekarang tinggal langkah yang keempat. Sekarang kita lihat langkah yang keempat. Adalah menghitung. Bagaimana cara menghitungnya? Tadi sudah didapati bagiannya ibu adalah 4. Berarti 4 per pokok pembaginya adalah jumlah tadi 19 dikalikan harta. Terus anak perempuan adalah sudah diketahui bagiannya 12. Pernya pembaginya adalah 19 dikalikan hartanya berapa. Terus istri tadi dapat bagian 3. Pokok pembaginya 19 dikalikan hartanya berapa. Itu adalah langkah yang keempat atau langkah yang terakhir. Maka jika diketahui hartanya adalah 95 juta, berapa bagian masing-masing ahli waris? Maka cara menghitungnya adalah 4/19 kali 95 juta, ketemunya adalah 20 juta. Kenapa? Karena 95 dibagi 19 ketemunya 5. 5 kali 4 maka ketemunya 20 juta. Terus anak perempuan 12/19 kali hartanya 95 juta, ketemunya 60 juta. Terus istri 3/19 kali hartanya tadi 95 juta, berarti ketemunya 15 juta. Coba sekarang dijumlah, benar enggak? Istri ketemu hartanya 20 juta, anak perempuan tunggal 60 juta. Istrinya 15 juta, berarti 20 ditambah 60 itu 80, ditambah 15 ketemu 95 juta. Bisa ditangkap, bisa dipahami. Jadi untuk menghitung warisan langkah yang 4 itu kalau dipraktekkan jalannya akan seperti itu. Bisa diterima? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Oke, sekarang latihan yang kedua, yuk kita bareng-bareng latihan. Kemarin sudah kalau hitung enggak? Yang ini Pak Giarno meninggal dunia istri, 4 anak laki-laki dan ibu. Harta warisannya 350 juta. Tetapi si mati masih punya tanggungan berupa biaya rumah sakit 30 juta belum dibayar, wasiat 20 juta, hutang yang belum dibayar 40 juta, dan zakatnya 20 juta. Pertanyaannya adalah berapa bagian masing-masing ahli waris? Yuk kita bantu dengan cat. Berarti ahli waris yang memperoleh warisan siapa? Ahli waris yang memperoleh warisan siapa? Dilihat. 5 ahli waris tetap tadi dilihat. Yang pertama, istri. Dapat enggak? Istri dapat. Dapat. Nah, pertanyaannya adalah istri dapat berapa? Lihat ayat 12. Poin yang kedua.
Karena si mati punya anak, maka berapa bagiannya istri? 1/8. Langkah yang pertama 1/8. Langkah pertama kita pakai bagiannya istri adalah 1/8. Terus sekarang selain istri siapa lagi yang dapat Anak. warisan? Dan laki. Anaknya berapa? 4. Anaknya Buat berapa? anak laki-laki. 4 anak laki. Bagiannya anak laki-laki itu selalu asobah, artinya mengambil semua sisa. Namanya asobah binafsihi. Terus selain istri dan anak, siapa lagi yang memberi warisan? Ibu. Ibu. Sekarang kita sebutkan ibu. Berapa bagian ibu? Lihat ayat 11, poin yang keempat. Apa bunyinya? Poin yang keempat. Bapak dan ibu masing-masing memperoleh bagian 1/6 jika si mati punya anak. Gitu. Ya, di ayat 11, poin keempat. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. berarti karena si mati punya anak 4 anak laki-laki, berarti bagiannya ibu berarti karena si mati punya anak. Ada ahli waris yang lain? Ada ahli waris yang lain selain 3 orang itu? Selain 3 orang itu ada nggak ahli waris yang lain? Tadi Tidak 2 ada. orang istri, kemudian 4 4 orang anak laki-laki, dan ibu tok. Berarti yang lain nggak ada ya. Nah, sekarang coba langkah yang kedua kita pakai. Menetapkan KPT-nya. Karena di situ ada penyebut 1/8, berarti ada angka 8. Dan yang satunya adalah 1/6, berarti angka 6. Berarti mencari satu bilangan terkecil yang bisa dibagi 6 dan 8 berapa? 24. Berapa? 24. 24. Berarti KPT-nya sudah kita tetapkan 24. Berarti langkah yang ketiga. Apa yang langkah ketiga kita lakukan? Menghitung besarnya bagian. Karena ini di sini ada asobah, kita cari dulu yang sudah ada bagiannya. Istri 1/8, ibu 1/6. Berarti cari dulu bagiannya yang sudah ada itu. Berarti kita hitung 2 orang istri sama dengan 1/8 kali KPT-nya 24. Ketemunya berapa? 1/8 kali 24 ketemunya 3. 3 ya. 3. Terus sekarang ibu. Bagiannya ibu tadi berapa? Bagiannya ibu tadi 1/6. Dari 1/6 dikalikan KPT-nya 24, ketemunya adalah 4. Terus sekarang bagiannya 4 anak laki-laki. Tadi sudah didapati anak laki-laki adalah sebagai asobah. Maka bagiannya asobah adalah sisanya. Pengertian sisa adalah sisa setelah dikurangi bagiannya istri dan bagian ibu. Maka asobah kita ambil KPT-nya 24 dikurangi bagian yang sudah ada. Istri bagiannya 3, terus kemudian dikurangi lagi bagiannya ibu adalah 4. Ketemunya berapa berarti? 24 dikurangi 3, kurangi lagi 4, ketemunya podo karo 24 dikurangi 7. Berapa bagiannya asobah? Nah, 24 dikurangi 7 berapa? 17. 17. Oke.
Berarti dengan kata lain jumlah bagiannya kalau dihitung berapa? 3 bagiannya ibu, bagian istri ditambah bagiannya ibu 4 ditambah lagi bagiannya 4 asoba adalah 4 anak laki-laki adalah 17. 17. Jumlahnya berapa? 24. 24. Berarti kalau ada asoba, pokok pembaginya pasti selalu sama dengan KPT. Nah, terus sekarang harta warisan yang bisa dibagi berapa? Tadi diketahui hartanya berapa tadi? Besarnya berapa hartanya? 350 juta. 350 itu harta yang masih disebut kotor karena belum dikeluarkan harta kewajiban. Maka dikeluarkan dulu untuk biaya rumah sakit 30 juta. Dikurangi lagi untuk biaya wasiatnya 20 juta. Dikurangi lagi biaya hutangnya untuk bayar hutang 40 juta dan zakatnya 20 juta. Sekarang dijumlah dulu yang harus dikeluarkan dulu. 30 juta ditambah 20 juta berarti 50 juta. Ditambah 40 juta berarti ketemunya 90 juta. Tambah lagi 20 juta berarti 110. 10. Berapa? 110 juta. Dengan kata lain, harta warisan yang bisa dibagi berapa? Harta warisan yang bisa dibagi, harta 240. yang 240. bisa dibagi sama dengan 350 juta dikurangi 110 juta, ketemunya adalah 240 juta. Oke, sekarang langkah yang keempat, yuk. Sekarang dipraktekkan. Langkah yang 4 tinggal menghitung. Di situ sudah ada bagiannya. 2 orang istri berarti bagaimana menghitungnya? Bagiannya istri tadi berapa? 8 dikali 240. Oh, sebentar. Sudah didapati kan di situ ada berapa? Seberapa kali 24 berarti ketemunya berapa? Kan sudah ketemu bagian istri kan 3 dari 1/8 kali KPT itu berarti kan ketemunya kan 3. Ya tidak? Iya. Nah, jadi tidak lagi menghitung 1/8 atau 1/6, tapi sudah ketemu bagiannya 2 orang istri sama dengan 3. Pernya KPT-nya berapa tuh tadi? Atau jumlah bagiannya berapa? 24 dikalikan 24. hartanya 240 juta. Ketemunya berapa? 30 juta. Bagiannya ibu sama dengan berapa bagiannya ibu? 4/24 dikalikan hartanya berapa? 240. Ketemunya 40 jadinya juta. berapa? 40 juta. Nah, terus sekarang asoba. Asoba kan sudah diketahui bagiannya tadi. Berapa bagiannya asoba? 17. 17/24 kali 240 juta, ketemunya 170. berapa? 170. 170 juta. Oke, coba sekarang dihitung. 30 ditambah 40 ditambah 170 ketemunya 240 juta enggak?
Iya. Ya, Ya, 240 kalau juta. benar berarti benar. Nah, sekarang masih ada nggak yang perlu dihitung? Tidak. Tadi kan udah Ada. Masih, Pak. Itu di situ kan asabahnya 4 anak laki-laki. Ya tidak? Iya, 170 berarti 4. Nah, berarti 1 anak laki-laki berapa bagiannya? Sama dengan 170 dibagi jumlahnya anak itu 4, 42,5. ketemunya berapa? 42,5. 4? 42 juta, 5. 42,5 juta ya. Ya, Jadi setelah diketahui sisanya bagiannya asabah ada 170 juta, sementara jumlahnya asabah ada 4, maka berlakulah ketentuan di ketentuan penghitungan warisan. Jika ahli waris itu hanya asabah saja, maka harta warisannya dibagi rata menurut bilangan kepala. Berarti menurut jumlahnya anak itu berapa. Nah, berarti dengan kata lain, karena anaknya 4, berarti sisa hartanya 170 juta tadi dibagi anak 4. Ketemunya adalah 42 juta. Paham maksudnya? Cara menghitungnya ngerti? Mudeng-mudeng. Untuk mencari langkah yang 4 tadi kan ada langkah yang pertama. Ada yang pertama, tentukan ketentuan bagiannya. Yang kedua, menentukan KPT atau asal masalahnya. Ketiga, menghitung bagiannya. Lalu yang keempat adalah menghitung besarnya warisan masing-masing ahli waris. Itu bisa dipakai untuk mencari berapa masing-masing ahli waris dapat bagian. Atau kalau kalian bingung karena di sini ada asobah, tidak perlu dengan KPT juga bisa. Langkah yang kedua. Langkah kedua bisa kalian tempuh. Nah, bagaimana caranya? Kan tadi sudah diketahui, 2 istri. Berapa bagian istri? Tadi sudah diketahui, berapa istri bagiannya? Berapa Sal? Salaisa? 4 tadi, Pak. Enggak, awal pertama kali langkah pertama, istri karena si mati punya anak berapa bagiannya? 1/8. Nah, 1/8 langsung kalikan harta. 240 juta. Ketemunya kan tetap sama, 30 juta. 30 juta. Terus ibu 1/6 kalikan hartanya 240 juta. Ketemunya 40 Juta. juta. Terus bagiannya asabah sisanya. Lah caranya menghitung sisa bagaimana? Yang sudah diketahui bagiannya dijumlah dulu. Istrinya 30, ibu 40, berarti dijumlah berapa? 70, berarti asabah 240 juta dikurangi 70 juta. Nah, itu 70 juta dari mana? Yaitu 30 juta bagian istri ditambah 40 juta bagiannya ibu. Ketemunya berapa? Tetap 170 juta kan? Begitu tak? Iya. Ya, kalau gitu berarti sama nggak dengan langkah yang pertama tadi?
sama karena di situ ada asoba. Tetapi kalau tidak ada asoba, nggak bisa dengan langkah ini, harus mengikuti KPT-nya berapa dulu. Nah, terus sekarang tinggal cari satu anak laki-laki berapa sekarang? Satu anak laki-laki sama dengan 170 juta dibagi 4 orang anak sama dengan 42,5 juta. Selesai belum pembagiannya? Masih ada satu yang belum dibagi, yang mana? Yang belum dibagi yang mana? Dua istri, Pak. Bukan dua orang istri. Berarti satu istri berapa? Satu istri berapa berarti? 15 juta. 15 juta. Jadi 3 dibagi wong loro. Ketemunya adalah 15 juta. Oke, sekarang kalian bisa menganalisa bojo loro karo bojo siji warisannya akeh sing ndi? Bagiannya masing-masing. Bojo siji. Sama, Pak. Lah nek ngerti bojo loro karo bojo siji bagiannya per orang itu banyak bojo siji, makanya wanita jangan suka di madu. Madu itu manis, tapi kalau di madu katanya pahit. Kuwi ngomongnya wong wedok-wedok lho ya. Oh. Maruk, Pak. Jadi dengan kata lain, Maruk istrinya 2. oh gitu. Ya ora apa-apa, sing penting kan padha gelem nerimane. Resikonya ya gelem nampa kan gak masalah. Kata kunci kan sebenarnya kan sederhana. Gak apa-apa, sing penting kalau ada gelem nampa nih. Terusin ya, Pak. Nek saya boleh gini, kalau saya boleh usul begini. Nek seandainya katakanlah gini, Agesvin ngono ya, Agesin duwe bojo jenenge Nila Vinka. Terus dilalae Agesvin iki pengen duwe bojo meneh. Nil, aku tak kawin ya. Kena Mas kawin, tapi saya yang mencarikan. Saya yang mencarikan nih istri yang kedua. Lah engko terus istri yang kedua dikebung, aku gelem Mas mbok kawin ning aku mbok wani apa dhisik. Ya wis tak tokoke rumah karo mobil. Nah, berarti yang diberikan saat mau menikah itu bukan harta warisan, tapi namanya hibah. Berarti itu milik yang istri kedua. Jika ketika nanti terjadi kematian, suaminya punya harta berapa? Berarti mobil dan rumah itu sudah diperoleh dulu, bukan sebagai warisan. Berarti ketika dia ditinggal mati oleh suaminya, dia masih punya rumah, punya mobil, sih ditambah karo warisannya. Tapi nek dinikah tanpa diberi apa-apa kok gelem, ya apa-apa. Tapi resikonya nanti kalau warisannya sedikit, ya dapatnya juga sedikit. Apa sih gelem? Era Juliano yo dadi bojo nomor loro, gering mah cepet mati. Ora seneng malah grantes saat ini malah mati duluan perkosa. Oke, berarti bisa diketahui ya cara menghitungnya, langkah yang pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya. Bisa diterima? Bisa ditangkap? Bisa? Pak mau tanya. Ya, silakan. Kok direkam kenapa ya, Pak? Untuk memudahkan nanti ketika pembelajaran berikutnya kan saya kirimkan kepada kalian supaya kalian bisa membaca kembali, mempelajari kembali. Jadi intinya ini saya rekam supaya apa yang kita lakukan nanti ada filenya, ada bekasnya. Lalu terus berkuit tak kirim ke kalian sehingga kalau kalian ingin belajar lagi cukup buka videonya kan lebih mudah.
nek bingung-bingung kan, wah, ya rekamannya ana tak buka gitu loh. Enggak Jadi dari enggak kemarin-kemarin ya Pak. ulang sebenarnya sejak dulu ya seperti itu tak rekam. Cuman kan dulu kan saya harus merekam sendiri. Tidak dengan fasilitas Google Classroom ini. Kalau Meet inilah. Kalau yang akun yang Google Meet yang dulu ternyata tidak ada fasilitas merekam. Nah, kebetulan untuk yang dari Kemendikbud ini kok ada fasilitas merekam, makanya kita manfaatkan. Wah, bisa direkam, bisa direkam, gitu loh. Nanti kalian bisa minta, nanti tak kirim ini filenya, biar kamu bisa untuk membuka kembali, biar mudeng karepe. Bisa diterima? Bisa. Bisa. Jadi nggak ada maksud yang lain-lain loh, gitu. Jadi, oke ya. Terus yang berikutnya, contoh yang kedua, latihan yang kedua. Setelah tadi Pak Biano, di bawahnya kita lihat. Coba sudah disalin belum tadi yang kita jelaskan? Boleh disalin? Latihan yang kedua, yang meninggal Pak Ahmad. Namanya Ahmad Agespin. Meninggal dunia, ahli warisnya yang ada satu anak perempuan, ibu, bapak, dan istri. Harta warisannya diketahui senilai 920 juta. Perintahnya adalah berapa bagian masing-masing ahli waris. Nah, coba sekarang dicoba latihan sendiri. Nanti kalau tidak paham bertanya. Jadi dengan kata lain, langkah yang pertama menentukan anak perempuan kalau seorang berapa bagiannya. Ibu kalau punya anak berapa bagiannya. Bapak kalau punya anak berapa bagiannya. Istri jika ada anak berapa bagiannya. Ayat 11 dan ayat 12 dibuka. Oke, silakan dicoba dulu. Sambil mempraktekkan biar tidak selalu dibimbing guru terus. Mau nek gak mudeng lagi tanya. Sambil saya tanya jawab ya pada kalian. Audionya dibuka aja, nggak usah ditutup biar gak kesulitan. Saya tanya ke Asalaisa sekarang, Asalaisa. Anak perempuan tunggal berapa bagiannya, Sal? 1/2. 1/2. Oke. Ibu berapa bagiannya, Nila? Karena si mati punya anak. Ayat 11 poin keempat coba dibuka. Ibu berapa bagiannya karena si mati punya anak? Lihat ayat 11 poin keempat. Ketemu? Ada yang ketemu? Ayat 11 poin keempat. 1/8. Iya, gak ono ibu bagian 1/8 tuh gak ono. Bagian ibu itu hanya 2 tempat, 1/3 atau 1/6. Gak ono 1/8 tuh gak ono. Poin keempat ayat 11 coba dilihat. Saya kalau masih boleh membantu adalah bapak dan ibu masing-masing mendapat bagian 1/6. Jika si mati punya anak. Poin yang keempat, jangan di poin yang kelima. Yang 1/3 itu poin yang kelima. Saya ulang ya, katanya bapak dan ibu masing-masing mendapat bagian 1/6 jika si mati punya anak. Dan kalau si mati bagaimana? Ibu mendapat bagian 1/3. Itu poin yang kelima. Benar nggak? Ya, yang nomor 5 setelah
Nomor 44 itu ayat 11, coba dibuka. Bener? Ya tak bantu, tak buka ke wis daripada susah. Bener nggak di ketentuan warisan itu? Kelihatan pada tayangan? Kelihatan? Belum. Kelihatan, Sudah. Pak. Hah? Kelihatan. Kelihatan kok nek gak kelihatan iki berarti mripate nganggo kacamata dhisik sing gedhi. Kacamata gedhi sing rupane ireng berarti kok mlaku nek cocok nih ya. Poin yang keempat coba dibaca. Bapak dan Ibu masing-masing mendapat 1/6 jika si mati punya anak. Nah, pertanyaannya si mati punya anak tadi enggak tadi? Punya anak 1. Iya. Anak punya 1 berarti ada toh? Berarti bagiannya Iya. ibu adalah 1/6. 6. Lah bagiannya bapak Sama 1/6. 1/6. Nah, terus bagiannya siapa lagi yang belum? Anak perempuan Istri. berapa? Nah, istri berapa? Istri 1/8. 1/8. Nah, terus bagiannya siapa lagi yang belum? Siapa lagi yang belum? Istri 1/8. Anak perempuan berapa? Setengah ya? 1/2. Nah, 1/2 atau setengah. Ibu 1/6. Bapak 1/6. Istri 1/8. Oke, sekarang sudah diketahui. Langkah pertama ketemu 1/2, 1/6, 1/6, 1/8. Berarti ada penyebut 2, 6, 8. Langkah yang kedua, tentukan KPT-nya. Mencari bilangan terkecil yang bisa dibagi angka 2, 6, dan 8. Berapa? 24. 24 lagi. 24. Berarti KPT-nya 24. Sekarang langkah yang ketiga dihitung coba sekarang. Bagiannya anak perempuan berarti setengah kali 24 ketemunya 12. 12. Ibu 1/6 kali 24 ketemunya 4. 4. Terus bapak 1/6 kali 24 ketemunya 4. 4. terus istri 1/8 kali 24 ketemunya 3. 3. 3. Sekarang silahkan dijumlah. 12 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 3 ketemunya berapa? 23. 23. Nah, sekarang ditetapkan pokok pembaginya adalah 23. Bukan KPT-nya lagi yang bagi adalah jumlah bagiannya, berarti 23. Berarti langkah yang keempat berarti menghitung warisannya, maka dengan catatan diketahui hartanya 920 juta, maka bagian anak perempuan adalah 12 pernya berapa? Pembaginya berapa? 23. 3 dikalikan 920 berapa bagiannya? Gimana, Pak? Kan anak perempuan tadi sudah ketahui 12 toh? Ya. Bagiannya pembaginya 23. Terus dikalikan hartanya 920 juta. Ketemunya berapa? 12 per 23, 480. 80. Oke. Bagian ibu sekarang. Bagian ibu tadi berapa? 4 toh? 3. 4. 4 per 23. 160. Terus bagiannya bapak? Sama Betul nggak dengan ibu? 160. Sama. Bagiannya istri? 120. 120. Silakan dijumlah. Bener nggak jumlahnya total 920?
Betul. Pak. Betul. Iya, Pak. Nah, kalau jumlahnya benar, berarti jawaban kamu benar. Nah, sampai di sini kira-kira ada gak yang masih kesusahan untuk dalam menghitung warisan? Karena besok di ujian sekolah soalnya juga seperti ini, cuman perbedaannya mungkin karena itu sifatnya pilihan ganda, pertanyaannya tidak berapa bagian masing-masing, tapi adalah dipertanyakan mungkin bisa aja satu aja, berapa bagiannya Bapak. Atau bisa jadi malah yang ditanyakan berapa bagian satu anak perempuannya. Tetapi untuk menentukan berapa bagian satu anak perempuannya, ya kamu harus menghitung secara keseluruhan. Karena untuk mengetahui berapa bagiannya kan dengan cara itu. Atau mungkin berapa bagiannya istri. Bisa ditangkap, bisa diterima? Bisa. Bisa. Insya Allah. Ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Latihan yang ketiga yuk. Sekarang latihan yang ketiga. Tanpa saya pandu coba sekarang. Soalnya hanya berbunyi begini. Ibu Septiani meninggal. Ia meninggalkan harta warisan sebesar 600 juta. Sedang ahli waris yang ada 2 anak laki-laki, bapak, ibu, suami. Berapa bagian masing-masing ahli waris? Ingat, di sini ada 2 anak laki-laki, berarti nanti langkah yang paling cepat tidak perlu mencari KPK-nya, bisa boleh langsung goleki. Asalkan bisa kalian ketemukan dulu berapa bagiannya ahli waris. Patokannya untuk mencari seperti yang di atas tadi, ayat 11 dan 12. Silahkan yuk dicoba. Anak laki-laki sebagai apa? Apa era? Anak laki-laki sebagai apa Anak laki-laki, Pak. Anak laki-laki sebagai apa? Asobah. Asobah. Asobah itu pengertiannya adalah ahli waris yang mengambil semua sisa harta setelah dikurangi bagiannya bapak, bagiannya ibu, bagian suami. Sisanya berarti diambil anak laki-laki. Terus siapa yang bisa menjawab berapa bagiannya bapak? Ayat 11. Berapa? 1/6. 1/6. Bapak sama ibu itu 1/6. Berapa bagiannya ibu? 1/6. Bagiannya suami jika si mati punya anak? 1/4. Oke, berarti diketahui 2 anak laki-laki adalah asobah, bapak 1/6, ibu 1/6, suami 1/4. Silahkan lakukan perhitungan. Langsung kalikan harta boleh. Bisa menghitung. Bapak berarti 1/6 kali berapa? Kali hartanya berapa? 600 juta. Berarti 1/6 kali 600 berapa? 100. 1/6 dari 600 berarti berapa? 100.
100 juta. Ibu 100. Suami 100. 150. suami 100. 150. Nah, sekarang bagian yang sudah ada di jumlah Bapak 100, Ibu 100, suami 150. Ketemunya berapa? 350. 350. Nah, sisanya menjadi bagiannya asobah. Dalam hal ini adalah 2 anak laki-laki. Berarti 2 anak laki-laki sebagai asobah mengambil sisanya. Berarti 600 juta dikurangi 350. berapa? 350. 250 hasilnya. 250. 250. Berarti asobah bagiannya 250. Karena asobah di situ ada 2 anak laki-laki, berarti bagian per anak berapa? 125 juta. 125 juta. Iya dah? 125 juta dah? Ya. Oke, berarti dengan kata lain, kamu sudah bisa menghitung warisan. Itu kalau kalian sudah bisa memahami siapa yang berhak memperoleh warisan dan siapa yang tidak berhak memperoleh warisan. Saya hanya mengungkap kembali untuk menentukan berapa bagiannya ahli waris. Acuannya atau patokannya adalah Quran surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12. Kudune nek kalian ingin bisa menghitung warisan ya ayat 11 dan 12 sudah hafal di luar kepala. Jadi tidak perlu lagi tidak golek-goleki. Kalau kamu sudah hafal, oh poin yang pertama, bagian anak laki-laki sama dengan 2 kali bagian anak perempuan. Oh itu berarti calanang bagiannya sak pikul, cawe itu bagiannya sak gendong. Poin yang kedua, anak perempuan 2 orang atau lebih mendapat bagian 2/3 dari harta orang tuanya. Lalu poin yang ketiga, anak perempuan tunggal mendapat bagian setengah dari harta orang tuanya. Lalu yang keempat, bapak dan ibu masing-masing mendapat bagian 1/6 jika si mati punya anak. Lalu yang kelima, ibu mendapat bagian 1/3 jika si mati tidak punya anak. Tetapi jika ibu ada, si mati punya beberapa saudara, maka bagian ibu kembali 1/6. Saya perlu ingatkan, saya perlu tegaskan, anak perempuan itu jika tidak ada saudaranya yang laki-laki, berarti nek ana lanang ya kudu ana wedok, nek gak ana lanang berarti perempuan bukan sebagai asobah. Anak perempuan bisa menjadi asobah kalau ada anak laki-laki. Tapi kalau anak laki-laki, sampai kapanpun dia menjadi asobah. Dia nggak bisa diotak-atik, tetap asobah. Artinya mengambil semua sisa harta. Bisa diterima, bisa ditangkap, bisa difahami. Bisa, Pak. Bisa. Ada yang mau bertanya silakan sebelum berlanjut. Ben mudeng karepe yo. Yang mau bertanya silakan digunakan kesempatan ben mudeng. Wes? Ada? Paham? Ya Allah. Rafif paham, Rahim? Rafif ngerti? Paham, Pak, paham. Paham. Bayu? Bayu mudeng? Paham, Pak. Paham. Nela Vinko? Paham nggak kalau nggak lupa? Kalau nggak lupa. Era Juliano? Paham, Pak. Evi Octavio? Paham, Pak, tapi agak nanti nek lupa gimana? Dan nanti buka videonya lagi. Setelah selesai tak
unggah di YouTube kok tak kirim iki nggo awakmu ben bisa dibuka kembali. Iya, Pak. Mudeng ya, kenapa ya? Oke, Ya. ada yang mau bertanya sebelum berlanjut? Silahkan acungkan tangan kalau ingin bertanya. Ada? Mbak Pia Jana? Mudeng. Mbak Pia Jana? Windut? Oh, berarti wis tadi ora aktif kuwi. Windut karo Mbak Pia Jana wis ilang kok. Oke, saya lanjut ya. Paham, Terakhir Pak. berarti paham. Terakhir ya, masih ada 2 slide atau 2 tayangan yang belum saya sampaikan. Ada, Pak. Iya. Tak lanjut ya. Saya lanjut ya. Iya, Pak. Sekarang masih ada lanjut. Tunggu bariku rampok kok Mas Le. Lalu apa sih hikmahnya? Kenapa kalian diajarkan untuk menghitung warisan? Kalian diajarkan tentang warisan dalam agama Islam. Iya. Yang harus kalian pahami yang pertama, persoalan yang paling mendasar di kalangan kita itu banyak saudara yang saling bertengkar, saling berebut terkait dengan warisan. Iya enggak? Dulur karo dulur dadi gak akur perkara warisan. Dan itu hampir terjadi di mana-mana. Maka agama Islam itu mengajak kepada kita mempelajari warisan itu agar kalian bisa lebih paham terkait dengan maksud dari agama itu bagaimana. Maka pada hikmahnya warisan yang pertama adalah dapat menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai kebersamaan, dan nilai demokratis. Di mana nilai kemanusiaannya? Semua orang dianggap punya hak yang sama dalam Islam. Lanang wedok podo hak. Kalau di zaman jahiliyah itu yang dapat warisan itu hanya laki-laki, perempuan tidak memperoleh warisan. Kalau di Bali itu yang dapat warisan itu yang laki-laki, anak perempuan tidak memperoleh warisan. Kalau di Minangkabau itu malah justru pihak perempuan yang memperoleh warisan, laki-laki tidak memperoleh warisan. Tapi kalau di dalam Islam semuanya dianggap sama. Lanang ya entuk warisan, wedok juga entuk warisan. Nilai kebersamaannya di mana? Nilai kebersamaannya laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh warisan. Lah, mau dibagi menurut apa? Apakah menggunakan aturan Al-Quran? Apakah menggunakan hukum yang berlaku di masyarakat? Silahkan dirembuk. Maka muncullah nilai demokratisnya di situ. Wis ini gak usah repot-repot. Manut wae aturan sesuai dengan Al-Quran. Oh, berarti kamu sepakat menggunakan aturan dengan Al-Quran. Berarti dibagi warisan secara Islam. Secara Islam berarti bagiannya wong lanang 2 kali, bagiannya anak perempuan. Tapi kalau diatur secara hukum perdata, di dalam hukum perdata bagian lanang karo wedok kuwi padha gak ana bedane. Nek wong wedok 100 ya lanang 100. Tapi nek kalau dalam hukum Islam, wong lanang kuwi 200, wong parone. Kenapa? Karena laki-laki punya kewajiban menjadi suami, bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Dan nek nggone sing wedok, wong wedok kuwi hak dhewe, nggone dhewe gak bukan harta keluarga. Itu hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua akan membawa keteraturan dan ketertiban dalam hal harta benda. Harta yang dimiliki itu akan teratur kepada siapa yang memiliki, diperoleh dengan cara apa, itu jelas. Oh, ini hasil dari pertanian selama setahun dapat.
15 juta, 1 hektarnya sekalikan 8 hektar ya berarti 8 kali 15 ketemunya berarti 120 juta. Nah setahun 3 kali ya berarti 120 juta kali 3 berarti ya ketemunya adalah 360 juta. Setahun pendapatannya itu jelas bisa diukur. Ketertiban yang di mana? Di situ diatur bahwa harta yang diperoleh itu tertib. Ada yang dari harta warisan, ada dari hasil usaha, ada yang harta yang masih dalam simpanan atau dalam pinjaman. Harta iki kan utang rung disaur, lah itu bisa diukur. Lalu yang ketiga, untuk memelihara kelanjutan harta benda dari satu generasi ke generasi yang lain. Generasi ini bapakmu mungkin sudah lewat, bapakmu mungkin sudah tidak ada. Oh berarti hartanya bapak larinya kemana? Akan dengan jelas diketahui nih bapak Ekano hartanya larinya kepada anaknya bapak, istrinya bapak, ibunya bapak, terus bapak bapak. Itu jelas larinya harta kemana, maka ditegaskan sebagai kelanjutan harta benda dari satu generasi ke generasi. Maka nek wong Jawa ngarani hartaku lo dimakan 7 turunan tidak akan pernah habis. Itu karena pengertiannya sudah jelas. Hartanya kok nek aku gak nurun nggone anakku, anakku gak nurun nggone cucuku, cucu gak nurun lagi ke bawah. Jadi cici, caca, terus jadi cocot. Ngono. Gantian nek kemunggah ya berarti nek aku gak ada ya bapakku untuk warisan, bapakku gak ada berarti kakekku untuk warisan terus gitu. Itu namanya untuk mengatur, memelihara kelanjutan harta. Lalu yang keempat, pada dasarnya harta yang kita miliki itu adalah milik Allah. Bukan milik kita, kita hanya dititipi. Makanya kalau Allah sudah mengendaki itu untuk mencabutnya itu caranya mudah saja. Ada yang dicabut dengan cara terkena musibah, omai kebakaran, mobilnya kecelakaan. Ada yang dicabut dengan cara dicuri oleh maling atau dirampok oleh orang lain. Ada yang dicabut dengan cara bojone loro-loron terus duitin tak tinggal ngobatke. Ada yang dicabut dengan cara anaknya nuakal, betul entek ke duit, jelek duit ra entuk ra diweni bapak dipateni. Ada ya seperti itu. Makanya kita harus sadar bahwa harta itu titipan, maka kita gunakan sebaik mungkin sesuai dengan yang diperintahkan oleh agama. Itu. Terus yang terakhir adalah agar tidak timbul pertengkaran, perselisihan yang disebabkan oleh warisan. Tadi sudah saya singgung, harta warisan itu nek ora dibagi secara baik malah akan menimbulkan persoalan. Dulur kalau dulur jadi gak akur, dulur kalau dulur jadi tidak baik karena mergo royokan warisan. Nah, jika terjadi persengketaan, perselisihan di antara ahli waris, bagaimana cara menyelesaikannya? Satu langkah yang pertama, selesaikan secara kekeluargaan. Rembuk sing apik, dulur kalau dulur. Kalau dirembuk secara baik antara keluarga kok tidak bisa, maka larilah ke pengadilan agama. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 69 pada bab 3 pasal 49 ditegaskan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat 1 dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sedekah. Jadi pengadilan punya hak untuk menentukan itu. Nah, pengadilan itu haknya apa untuk memutuskan perkara tadi? Ada 4 poin. Yang pertama, pengadilan yang berhak menentukan siapa ahli warisnya. Ahli waris siapa yang berhak memperoleh warisan. Pengadilan bisa menetapkan itu. Lalu yang kedua, pengadilan juga berhak menetapkan harta warisan yang bisa dibagi itu yang mana. Lalu yang ketiga, bagian masing-masing ahli waris itu berapa, itu haknya pengadilan. Lalu yang keempat adalah
pengadilan punya hak melaksanakan pembagian harta warisan. Berarti kalau sudah masuk ke pengadilan, ranah untuk memutuskan berapa bagiannya masing-masing ahli waris, berapa harta yang bisa dibagi, ahli waris yang berhak memperoleh itu siapa, yang menentukan pengadilan. Kita tinggal terima jadinya saja. Berdasarkan keputusan pengadilan, maka yang berhak memperoleh warisan adalah A, B, C, D. Harta yang bisa dibagi adalah katakanlah Rp50.000. Karena ahli warisnya ada 4, maka ditetapkan masing-masing mendapatkan bagian sekian. Dan nanti tinggal karena sudah ditetapkan dalam pengadilan, maka yang bersangkutan tinggal menerima. Wes, ini bagianmu tomponan. Begitu maksudnya, bisa diterima, bisa ditangkap, bisa difahami. Insya Allah, Pak. Insya Allah bisa. Oke. Itulah simpulan dari pembelajaran kita terkait dengan perhitungan warisan. Saya kira itu, kalau ada yang mau bertanya silakan, tapi kalau tidak, kita pembelajaran kita. Monggo. Ada? Tidak, Pak. Tidak. Kalau tidak berarti cukup ya. Yuk, Ya, Pak. pembelajaran kita hari ini mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.